Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feli Taufikur Rahman, NRP 15 2018-9. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari pemrograman simulasi yang telah saya buat, yaitu topik yang saya ambil yaitu mengenai pemrograman tentang Monte Carlo. Nah, di sini yang pertama saya akan bahas mulai dari views atau dari tampilannya. Di sini terdapat dua tipe tampilan. Yang pertama ada tipe home, yaitu di sini sebagai halaman depan atau landing page. Terus nanti setelah dari landing page terdapat juga login atau register, nantinya akan diarahkan ke menu dashboard user. Terus di dalam dashboard user terdapat beberapa halaman, yaitu seperti halaman home, halaman utama, lalu ada new. Halaman new ini untuk nanti menambahkan simulasi baru, kemudian probabilitas kumulatif, kemudian interval, dan terakhir ada angka acak. Nah, mungkin mulai dari proses yang pertama, yaitu pada proses new. Nah, pada tampilan ini yaitu user diharuskan memasukkan jumlah penaksiran, kemudian harga satuannya yang nantinya akan disimpan di database. Kemudian selain itu juga user dapat memasukkan permintaan, misalnya jumlah permintaan pada bulan pertama berapa, kemudian nanti akan nge-generate selanjutnya secara otomatis untuk bulannya. Kemudian user juga dapat memasukkan inputan data melalui Excel. Dapat dicoba, misalnya ini pada login, kita sign up, nama, contoh saja ini. Nah, ini tampilan utamanya. Kemudian kita masuk ke new. Nah, di sini terdapat Monte Carlo Simulation, ada jumlah penaksiran. Di sini masih tersimpan 0 bulan karena memang di database-nya belum ada apa-apa. Kemudian kita dapat memasukkan, misalnya kita akan menjumlah penaksirannya yaitu misalkan 12 bulan. Nah, kemudian kita akan menentukan harga satuannya. Harga satuannya itu misalnya 45.000. Nah, kemudian kita edit. Nah, maka sudah tersimpan di database bahwa penaksirannya kita 12 bulan, kemudian harga yang tersimpannya 45.000. Nah, kemudian selanjutnya itu memasukkan data permintaan. Di sini simulasinya yaitu pada obat Al-Shifa. Nah, di sini dapat memasukkan secara teks di sini atau dapat memasukkan secara data lewat Excel, atau juga dapat keduanya sekaligus. Misalnya saya contohkan data pertama bulan ke-1 itu 5, kemudian kita tambah. Nah, kemudian akan muncul di tabel bahwa kita sudah menambahkan pada bulan ke-1 terdapat 5 obat. Kemudian kita bisa juga menambahkan keduanya secara langsung. Misalnya kita tambahkan bulan kedua 10, kemudian selanjutnya kita juga bisa mendownload template yang ada. Itu template datanya, misalnya seperti ini template datanya. Jadi kita misalnya isi 4, 5, 2 saja misalnya. Lalu kita save. Lalu kita upload data 2 ini, kemudian tambah. Nah, nantinya akan muncul di sini. Ini database yang tadi dari file dan juga dari teks. Gitu, masuk ke sini. Nah, selanjutnya setelah dari sini user tidak perlu melakukan apa-apa lagi. User hanya perlu melihat di langkah-langkah dalam simulasi Monte Carlo. Yang pertama yaitu ada probabilitas, di mana probabilitas ini
permintaan dibagi dengan total permintaan. Contohnya di sini permintaannya 5 obat, dibagi total permintaannya 5 tambah 4 tambah 5 tambah 10. Jadi 24. Dibagi 24 hasilnya seperti ini untuk probabilitasnya. Kemudian ada langkah kedua yaitu probabilitas kumulatif. Pada probabilitas kumulatif yaitu merupakan penjumlahan dari probabilitas. Contohnya seperti ini, probabilitas kumulatif yang pertama itu 0,21 karena di sininya 0,21. Kemudian yang kedua 0,21 ditambah dengan 0,17 menghasilkan 0,38, begitu seterusnya sampai yang terakhir. Untuk probabilitas kumulatif ini pasti di akhirnya sama dengan 1. Kemudian selanjutnya setelah terdapat probabilitas kumulatif, menentukan interval. Penentuan interval ini didapat dari batas probabilitas kumulatif. Interval ini dibagi menjadi dua, yaitu terdapat interval bawah, dan interval batas atas. Untuk interval batas bawah sendiri yaitu bisa dilihat dari probabilitas kumulatifnya. Seperti ini contohnya interval dari probabilitas kumulatif 0,21 ya berarti dari 0 sampai 0,21. Kemudian yang 0,38 dari 0,21 sampai 0,38, begitu seterusnya sampai sama dengan 1. Nah, setelah didapat interval, langkah selanjutnya yaitu ada hasil. Nah, hasil di sini maka terdapat penaksiran. Untuk 12 bulan, tadi kan di pertama kita memasukkan bulannya 12, maka di sini akan muncul tabel penaksiran dari 12 bulan tersebut. Dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, serta memunculkan angka acak dan banyak permintaannya. Di sini banyak permintaannya berapa misalnya. Kemudian terdapat juga hasil penaksirannya di sini, jumlah permintaannya 81. Kemudian rata-rata permintaan di sini contohnya 6,75 dan rata-rata pemasukannya 300.750. Kemudian kita juga dapat menyimpan data tersebut ke dalam database yang nantinya akan muncul di database. Mungkin itu dari alurnya. Kemudian lanjut mungkin dari alur codingannya. Untuk alur Monte Carlo-nya sendiri yaitu disimpan di pada query builder yang ada di permintaan model. Nah, di sini disimpan pertama yaitu mencari dulu pada database, di mana mencari ID permintaan. Ada ID permintaan berdasarkan dari bulan, maka memunculkan, nah langkah pertama memunculkan datanya. Kemudian setelah memunculkan datanya, nantinya datanya akan sama dengan nolkan dulu, yang nantinya array ini akan diisi. Kemudian yang pertama itu menentukan banyak bulan. Banyak bulan akan melakukan filter lagi, yaitu di mana akan menselect tabel permintaan dan memunculkan bulan dan ngegrupnya berdasarkan bulan seperti itu. Nanti datanya dimasukkan ke result data yang masih kosong tadi. Nanti setelah keisi bulan, kemudian dilanjutkan dengan frekuensi. Frekuensi juga sama, ini menggunakan filter data. Kemudian yang nantinya akan dimasukkan ke tabel ke array frekuensi. Nah, probabilitas, untuk banyak probabilitas juga sama. Karena untuk probabilitas ini merupakan hitungan, jadi di sini untuk memasukkan ke array-nya yaitu menggunakan round frekuensi dibagi total frekuensi. Round di sini dimaksudkan untuk supaya misalnya koma, kita menyimpan koma di belakang. Itu kalau nggak salah pembulatan untuk ke atas dan ke bawah. Kalau misalnya lebih dari 5 dia akan pembulatan ke atas, kalau kurang dari 5 pembulatan ke bawah. Dan 2 di sini yaitu untuk dua angka di belakang koma. Kemudian untuk probabilitas kumulatif berbeda sedikit dengan probabilitas. Perbedaannya di sini probabilitas kumulatif itu didapat dari dolar ini, probabilitas kumulatif atau variabel probabilitas kumulatif yang sebelumnya 0 akan ditambah atau dimasukkan terus secara perulangan oleh permintaan probabilitas. Jadi nantinya akan
Misalnya pada perulangan pertama probabilitasnya 0, kemudian pada perulangan kedua probabilitasnya 1, jadi 0 ditambah 1, kemudian yang kedua probabilitasnya 2 misalnya, 0 tambah 1 tambah 2, begitu seterusnya sampai perulangan for each ini selesai. Kemudian untuk penentuan batas interval bawah didapat dari pengurangan, yaitu pengurangan probabilitas kumulatif dengan pengurangan probabilitas yang nantinya tentunya dibulatkan. Kemudian untuk interval batas atas, perbedaannya dia hanya mengambil probabilitas kumulatif yang selanjutnya yaitu membuat array untuk jumlah data. Nah, di sini sedikit untuk sampai interval atas ini sebenarnya untuk langkah dari Monte Carlo-nya sudah selesai. Kemudian untuk penaksirannya itu dimulai dengan membuat array jumlah datanya. Karena di sini kita kemasukannya itu integer, misalnya 10 penaksiran, maka kita harus ubah 10 penaksiran tersebut menjadi sebuah array. Disinilah prosesnya perubahan tersebut. Maka sudah didapat misalnya ada 10 array yang array kosong, maka kemudian kita akan mengisi array kosong tersebut. Isi yang pertama yaitu dengan angka acak. Angka acak ini menggunakan fungsi random dari PHP. Kemudian selanjutnya untuk menentukan hasil permintaannya. Hasil permintaannya tersebut yang decision dari si intervalnya. Jadi kalau misalnya angka acaknya itu lebih besar sama dengan interval bawah dan si result angka acaknya ini kurang dari interval atas, maka angka hasil permintaannya yaitu frekuensinya berapa gitu. Karena ini perulangan, jadi kita cukup membuat decision satu saja. Nanti akan iterasinya akan dilanjutkan seperti itu. Kemudian setelah beres dapat hasil permintaan, selanjutnya yaitu melakukan kesimpulan. Nah, pada kesimpulan ini yaitu yang pertama menghitung total hasil permintaan. Di sini contohnya yaitu total hasil permintaan yaitu penjumlahan dari hasil permintaan. Kemudian terdapat rata-rata menggunakan rumus ini, jumlah data dibagi banyak data. Kemudian terdapat rata-rata pemasukannya banyak permintaan dikali harga, seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk dari fungsi Monte Carlo-nya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.